Bab ke-17, Zaman Barok. Seperti dalam mimpi. Sophie tidak mendengar kabar lagi dari Alberto selama beberapa hari. Tapi dia sering menatap ke arah taman sambil berharap akan melihat Hermes. Dia mengatakan pada ibunya bahwa anjing itu telah bisa pulang sendiri dan bahwa dia diundang oleh pemiliknya, seorang mantan guru fisika. Pria itu mengajarkan pada Sophie tentang tata surya dan ilmu pengetahuan baru yang berkembang pada abad ke-16. Dia bercerita lebih banyak pada Joanna. Dia menceritakan kunjungannya ke rumah Alberto, kartu pos di kotak surat, dan uang 10 crown yang ditemukannya di jalan pulang. Tapi dia menyimpan sendiri mimpi tentang Hilde dan kalung salib itu. Pada Selasa 29 Mei, Sophie sedang berdiri di dapur mencuci piring. Ibunya telah pergi ke ruang duduk untuk melihat berita televisi. Ketika lagu pembuka sudah selesai, dia mendengar dari dapur bahwa seorang mayor di batalion PBB Norwegia telah terbunuh akibat sebuah granat. Sophie melemparkan serbet piring ke atas meja dan bergegas menuju ruang duduk. Dia tiba tepat pada waktunya untuk melihat sekilas wajah perwira PBB itu selama beberapa detik sebelum mereka berpindah ke soal lain. "Oh tidak," dia berseru. Ibunya berpaling kepadanya. "Ya, perang memang mengerikan," tangis Sophie meledak. "Mengapa, Sophie? Apakah mereka sebutkan namanya?" "Ya, tapi aku tidak ingat. Dia berasal dari Grimstad, kukira." "Bukankah itu sama dengan Nielsen?" "Tidak, kamu kok tolol sih?" "Tapi jika kita berasal dari Grimstad, kita mungkin akan bersekolah di Nielsen." Dia berhenti menangis, tapi kini giliran ibunya yang bereaksi. Dia bangkit dari kursi dan mematikan televisi. "Ada apa, Sophie?" "Tidak apa-apa." "Ya, ada apa-apa. Kamu punya pacar, dan aku mulai berpikir bahwa dia jauh lebih tua daripada kamu. Jawab aku sekarang. Apakah kamu kenal seorang pria di Lebanon?" "Tidak, tidak persis begitu." "Pernahkah kamu bertemu dengan putra seorang di Lebanon?" "Tidak, tidak pernah. Aku bahkan belum pernah bertemu dengan putrinya." "Putri siapa?" "Bukan urusan ibu. Kira itu urusanku." Mungkin aku malah harus mulai bertanya, mengapa ayah tidak pernah pulang? Apakah itu karena ibu tidak punya nyali untuk bercerai? Mungkin ibu punya pacar dan ibu tidak ingin ayah dan aku mengetahui tentang itu, dan seterusnya dan seterusnya. Aku sendiri punya banyak pertanyaan. Kukira kita perlu bicara. Itu mungkin, tapi saat ini aku sudah lelah dan mau tidur, dan aku sedang haid. Sophie berlari ke kamarnya. Rasanya dia ingin menangis. Begitu dia selesai membersihkan diri ke kamar mandi dan telah bergelung di bawah selimut, ibunya masuk ke kamar tidur. Sophie pura-pura tidak tidur meskipun tahu ibunya tidak akan mempercayainya. Dia tahu ibunya tahu bahwa Sophie tahu ibunya juga tidak percaya kalau dia sudah tidur. Meskipun demikian, ibunya pura-pura percaya bahwa Sophie tidur. Dia duduk di tepi tempat tidur Sophie dengan membelai rambutnya. Sophie sedang berpikir betapa rumitnya menjalani dua kehidupan pada saat yang sama. Dia berharap dapat segera mengakhiri pelajaran filsafatnya. Mungkin itu akan berakhir pada hari ulang tahunnya, atau setidak-tidaknya pada pertengahan musim panas, ketika ayah Hilde sudah pulang dari Lebanon. "Aku ingin menyelenggarakan pesta ulang tahun," katanya tiba-tiba. "Kedengarannya hebat. Siapa yang akan ibu undang?" "Banyak orang. Bolehkah?" "Tentu saja, kita punya taman yang luas. Mudah-mudahan saja cuaca bagus terus. Aku ingin mengadakannya pada pertengahan musim panas." "Baiklah, nanti kita adakan." "Itu adalah hari yang sangat penting," kata Sophie sambil memikirkan bukan hanya tentang hari ulang tahunnya. "Memang, kurasa aku telah semakin bertambah dewasa belakangan ini." "Itu bagus, bukan?" "Aku tidak tahu." Sophie berbicara kepada ibunya dengan kepala terkubur di bantal. Kini ibunya berkata, "Sophie, kamu harus mengatakan padaku, mengapa kamu tidak kehilangan keseimbangan saat itu? Bukankah ibu juga seperti ini ketika berumur 15? Barangkali, tapi kamu tahu apa yang sedang kubicarakan?" Sophie tiba-tiba memutar wajah menghadap ibunya. "Nama anjing itu Hermes." "Oh ya? Ia memiliki seorang pria bernama Alberto." "Begitu. Dia tinggal di kota lama." "Kamu berjalan sejauh itu bersama anjingnya?" "Tidak ada yang membahayakan dalam hal itu." "Kamu bilang anjing itu telah sering pergi ke sini." "Apakah aku berkata begini?" Dia harus berpikir sekarang. Dia ingin menceritakan sebanyak mungkin, tapi dia tidak dapat menceritakan segalanya. Ibu hampir tidak pernah berada di rumah, dia berkata.
Ya, aku terlalu sibuk. Alberto dan Hermes telah kesini berkali-kali. Untuk apa? Apakah mereka masuk rumah juga? Tidak, dapatkah ibu tidak-tidaknya mengajukan pertanyaan satu demi satu? Mereka belum pernah masuk ke rumah, tapi mereka sering berjalan-jalan di hutan. Apakah itu terlalu misterius? Tidak, sama sekali tidak. Mereka lewat di depan pintu gerbang kita seperti semua orang. Suatu hari, ketika aku pulang dari sekolah, aku berbicara dengan anjing itu. Begitulah aku mengenal Alberto. Bagaimana dengan kelinci putih dan semua hal tentang itu? Itulah yang dikatakan Alberto. Dia seorang filosof sejati, ibu tahu. Dia telah mengajariku segala sesuatu tentang para filosof. Begitu saja, dari balik pagar tanaman. Dia juga telah menulis surat padaku, berkali-kali sebenarnya. Kadang-kadang dia mengirimkannya lewat pos, dan kali ini dia memasukkannya ke kotak surat ketika dia sedang jalan-jalan. Jadi itulah surat cinta yang kita bicarakan. Itu bukan surat cinta. Dia hanya menulis tentang filsafat. Ya, dapatkah ibu membayangkan? Dan aku telah belajar lebih banyak darinya daripada yang telah kupelajari selama 8 tahun di sekolah. Misalnya, pernahkah ibu mendengar cerita tentang Giordano Bruno yang dibakar di tiang pancang pada tahun 1600, atau tentang hukum gravitasi universal dari Newton? Tidak, banyak sekali yang aku tidak tahu. Aku yakin ibu bahkan tidak tahu mengapa bumi mengelilingi matahari, padahal itu adalah planet kita sendiri. Kira-kira berapa umur pria itu? Aku tidak tahu, sekitar 50 barangkali. Tapi apa hubungannya dia dengan Lebanon? Ini pertanyaan sulit. Sophie berpikir keras. Dia memilih cerita yang paling masuk akal. Alberto punya saudara yang menjadi mayor di batalion PBB, dan dia berasal dari Lilsen. Mungkin dia adalah mayor yang pernah tinggal di gubuk sang mayor. Alberto itu nama yang lucu ya? Mungkin. Kedengarannya seperti nama Italia. Ya, segala sesuatu yang penting berasal dari Yunani atau Italia. Tapi dia bisa berbahasa Norwegia? Oh iya, lancar sekali. Kamu tahu, Sophie, kukira kita harus mengundang Alberto suatu hari nanti. Aku belum pernah bertemu dengan filosof sejati. Kita lihat saja. Mungkin kita dapat mengundangnya ke pesta ulang tahunmu. Mungkin akan menyenangkan menggabungkan beberapa generasi. Aku mungkin dapat bergabung juga. Setidak-tidaknya aku dapat membantu melayani sebagai nyonya rumah. Bukankah itu gagasan yang bagus? Jika dia mau, bagaimanapun dia lebih suka berbicara dibandingkan dengan anak-anak lelaki di kelasku. Cuma, apa mungkin mereka salah sangka dan menganggap Alberto pacarku. Kalau begitu, kamu katakan saja pada mereka bahwa dia bukan pacarmu. Ya, kita harus mencobanya. Ya, kita coba. Dan Sophie, memang benar bahwa hubungan aku dengan ayahmu agak sulit. Tapi tidak pernah ada orang lain. Aku harus tidur sekarang. Aku merasakan kram yang menyakitkan sekali. Kamu mau aspirin? Ya, tolong. Ketika ibu kembali dengan membawa pil dan segelas air, Sophie telah jatuh tertidur. Tanggal 31 Mei adalah hari Selasa. Sophie menderita sekali sepanjang pelajaran siang di sekolah. Dia mendapat kemajuan besar sejak mulai belajar filsafat. Biasanya dia nilai-nilainya cukup baik dan dalam kebanyakan pelajaran, tapi belakangan nilai-nilai itu semakin baik, kecuali dalam bidang matematika. Dalam pelajaran terakhir hari itu esai mereka dikembalikan. Sophie telah menulis cerita tentang manusia dan teknologi. Dia menulis banyak sekali tentang Renaissance dan terobosan ilmiah, pandangan baru tentang alam, dan Francis Bacon yang pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Dengan hati-hati dia mengemukakan bahwa metode empiris muncul dalam penemuan-penemuan teknologi. Selanjutnya, dia menulis tentang hal-hal yang dapat dipikirkannya mengenai teknologi yang tidak begitu bagus untuk masyarakat. Dia menyudahi karangannya dengan paragraf tentang fakta bahwa apapun yang dilakukan orang itu dapat digunakan untuk kebaikan maupun kejahatan. Kebaikan dan kejahatan itu seperti benang putih dan hitam yang menjadi satu jalinan. Kadang-kadang mereka saling berkait dengan begitu erat sehingga mustahil untuk menguraikannya. Ketika guru membagikan buku latihan, dia memandang pada Sophie dan mengedipkan matanya. Sophie mendapat nilai A dan komentar, "Dari mana kamu dapatkan semua ini?" Ketika dia berdiri di sana, Sophie mengeluarkan pena dan menulis dengan huruf-huruf cetak di pinggiran buku latihannya, "Saya belajar filsafat." Ketika dia menutup lagi buku itu, sesuatu jatuh dari sana. Itu adalah sebuah kartu pos dari Lebanon. "Hilde sayang, ketika kamu baca kartu ini, mungkin kita telah berbicara lewat telepon tentang kematian tragis yang terjadi di sini. Kadang-kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apakah perang dapat dihindari jika orang-orang mempunyai cara berpikir yang lebih baik? Barangkali obat terbaik melawan kekerasan adalah pelajaran singkat tentang filsafat.
Bagaimana pendapatmu kalau buku kecil filsafat dari PBB dibagikan kepada seluruh warga dunia yang baru dan dalam bahasanya masing-masing? Aku akan mengajukan gagasan itu pada Sekretaris Jenderal PBB. Kamu bilang lewat telepon bahwa aku sudah lebih cermat menjaga barang-barangmu. Aku senang, sebab kamulah makhluk paling tidak rapi yang pernah kutemui. Selanjutnya, kamu katakan bahwa satu-satunya barangmu yang hilang sejak kita berbicara terakhir adalah uang 10 crown. Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk membantumu menemukannya. Meskipun jauh, aku tetap bisa membantu di sana. Jika aku temukan uang itu, akan aku jadikan satu dengan hadiah ulang tahunmu. Penuh sayang, ayah yang merasa seakan-akan dia telah memulai perjalanan pulang yang panjang. Sophie baru saja selesai membaca ketika bel pulang berbunyi. Sekali lagi pikirannya menjadi kacau. Yona sedang duduk di depan lapangan bermain. Dalam perjalanan pulang, Sophie membuka tas sekolahnya dan menunjukkan pada Yona kartu terbaru itu. Capnya tanggal berapa? Tanya Yona. Mungkin 15 Juni. Tidak, lihat, 30 Mei 1990. Itu kemarin. Sehari setelah kematian seorang mayor di Lebanon. Aku ragu sebuah kartu pos dari Lebanon dapat sampai ke Norwegia dalam sehari, kata Yona. Terutama mengingat alamatnya yang agak tidak umum, Hilde Molerknecht dengan alamat Sophie Amundsen, Sekolah Menengah Pertama Furulia. Apa kau pikir itu bisa sampai lewat pos dan guru itu cuma menyusupkannya ke dalam buku latihanmu? Entahlah, aku juga tidak tahu apa aku berani bertanya. Tidak ada lagi yang dibicarakan tentang kartu pos. Aku akan mengadakan pesta taman pada malam pertengahan musim panas, kata Sophie. Dengan cowok-cowok, Sophie mengangkat bahunya. Kita tidak harus mengundangnya, blow on. Tapi kamu mau mengundang Jeremy? Jika kamu ingin, ngomong-ngomong, aku mungkin mengundang Alberto Knox. Kamu gila, biarin. Sampai di situ pembicaraan terhenti dan mereka berpisah jalan di depan pasar swalayan. Yang pertama-tama dilakukan Sophie ketika sampai di rumah adalah melihat apakah Hermes berada di taman. Memang benar, dia ada di sana, mengendus-gendus seputar pohon apel. Anjing itu berdiri tak bergerak saat Sophie tahu benar apa yang sedang terjadi saat itu. Anjing itu mendengar seruan, mengenali suaranya dan memutuskan untuk melihat apakah Sophie ada di sana. Lalu setelah menemukan Sophie, ia mulai berlari menghampirinya. Akhirnya keempat kakinya bergerak cepat bagaikan tongkat drum. Sungguh banyak sekali kejadian yang berlangsung dalam saat. Anjing itu berlari ke arahnya, menggoyang-goyangkan ekornya dengan liar dan melompat untuk menjilati wajahnya. Hermes pintar sekali. Turun. Tidak, jangan basahi tubuhku dengan liurmu. Duduk. Nah, begitu. Sophie berlari masuk ke kamar. Serkan melompat-lompat keluar dari semak-semak. Dia selalu waspada dengan sesuatu yang asing. Sophie mengeluarkan makanan kucing, mengucurkan makanan burung ngecangkir parkit, menyiapkan daun selada untuk si kura-kura, dan menulis sebuah catatan untuk ibunya. Dia menulis bahwa dia akan memulangkan Hermes dan akan kembali pada jam 7. Mereka mulai berjalan menuju kota. Sophie ingat untuk membawa uang kali ini. Dia bertanya-tanya apakah dia harus naik bus bersama Hermes, tapi dia memutuskan lebih baik menunggu dan bertanya pada Alberto tentang hal itu. Ketika berjalan di belakang Hermes, dia memikirkan apakah sesungguhnya binatang itu. Apa beda seekor anjing dan seorang manusia? Dia ingat kata-kata Aristoteles. Dia berkata bahwa manusia dan binatang sama-sama makhluk yang hidup di alam dengan banyak ciri yang sama. Tapi ada satu perbedaan antara manusia dan binatang, yaitu akal manusia. Bagaimana dia bisa begitu yakin? Demokritus sebaliknya menganggap manusia dan binatang benar-benar mirip, sebab keduanya terdiri dari atom, dan dia beranggapan bahwa manusia maupun binatang tidak mempunyai jiwa kekal. Menurutnya, jiwa ini tersusun atas atom-atom yang tersebar di tiup angin ketika manusia mati. Dialah orang yang menganggap bahwa jiwa manusia itu tak terpisahkan dari otaknya. Tapi bagaimana mungkin jiwa itu terdiri dari atom? Jiwa bukanlah sesuatu yang dapat kita sentuh seperti bagian tubuh yang lain, melainkan sesuatu yang bersifat ruhaniah. Mereka telah meninggalkan Main Square dan sedang menuju kota lama. Ketika sampai di kaki 5, tempat Sophie menemukan uang 10 crown, otomatis dia memandang ke aspal bawah. Dan di sana, tepat di tempat ketika dulu dia mengut uang itu, terletak sebuah kartu pos dengan gambarnya menghadap ke atas. Itu adalah gambar sebuah taman dengan pohon-pohon palem dan jeruk. Sophie membungkuk dan memungut kartu itu. Hermes mulai menggeram seakan-akan ia tidak suka Sophie menyentuhnya. Kartu itu berbunyi, "Hile sayang, hidup itu terdiri dari rangkaian panjang kejadian kebetulan.
Kan tidak mungkin uang 10 kron kamu yang hilang itu akan muncul di sini. Mungkin uang itu dapat ditemukan di alun-alun Nielsen oleh seorang wanita tua yang sedang menunggu bus ke Christiansen. Dari Christiansen, dia naik kereta api untuk mengunjungi cucu-cucunya. Dan berjam-jam kemudian dia kehilangan koin itu di sini, New Square. Maka sangat mungkin kalau koin yang sama kemudian dipungut oleh seorang gadis yang benar-benar membutuhkannya untuk pulang naik bus. Kamu tidak pernah bisa menduga, Hilde, tapi jika benar begitu, kita harus benar-benar bertanya apakah kemahakuasaan Tuhan itu ada di balik segala sesuatu atau tidak. Penuh sayang, ayah yang ruhnya duduk di atas dok di rumah kita di Lelsen. Aku pernah mengatakan akan membantumu menemukan uang 10 kron itu. Pada alamatnya tertulis Hilde Mollersneck dengan alamat siapa saja yang lewat. Kartu pos itu dicap 15 Juni 1990. Sophie berlari menaiki tangga mengikuti Hermes. Begitu Alberto membuka pintu, Sophie berkata, "Minggir, tukang pos datang." Dia merasa punya alasan untuk marah. Alberto berdiri menyamping ketika dia mendesak masuk. Hermes membaringkan tubuhnya di bawah pasak-pasak mantel seperti sebelumnya. "Apakah sang mayor yang memberi kartu pos lagi, anakku?" Sophie mendongak ke arah Alberto dan melihat bahwa dia mengenakan kostum yang ganjil. Dia memakai rambut palsu, panjang keriting, dan pakaian lebar dan longgar dengan banyak renda-renda. Dia memasang selendang sutra mencolok di lehernya, dan di bagian paling luar pakaiannya dia menyampirkan mantel merah tanpa lengan. Dia juga mengenakan stocking putih dan sepatu kulit yang tipis dengan tandukan. Seluruh kostum itu mengingatkan Sophie pada gambar-gambar yang pernah dilihatnya di istana Louis XIV. "Kamu badut," Sophie berkata sambil menyerahkan kartu itu. Dan kamu benar-benar menemukan uang 10 kron di tempat yang sama di mana dia meletakkan kartu itu?" "Tepat." Dia semakin kurang ajar aja. Tapi mungkin memang harus begitu. "Mengapa?" "Itu akan semakin memudahkan untuk membuka kedoknya." Tapi tipuan ini menunjukkan kesombongan dan selera rendah, nyaris seperti parfum murahan. Parfum? Ia berusaha untuk tampil anggun, tapi sebenarnya palsu. Tidak mengertikah kamu betapa lancangnya dia yang telah membandingkan tindakan pengawasannya yang curang terhadap kita dengan kemahakuasaan Tuhan? Dia mengacungkan kartu itu, lalu menyobeknya hingga berkeping-keping. Maka untuk tidak membuat perasaannya tambah buruk, Sophie menahan diri untuk tidak menyebutkan kartu yang jatuh dari buku latihannya di sekolah. "Mari masuk dan duduk." "Jam berapa ini?" "Jam 4. Dan hari ini kita akan membicarakan abad ke-17. Mereka masuk ke ruang duduk dengan dinding-dinding yang melandai dan jendela loteng. Sophie melihat bahwa Alberto telah memajang benda-benda yang berbeda menggantikan beberapa benda yang telah dilihatnya terakhir kali dulu. Di atas meja ada sebuah peti antik yang berisi sekumpulan lensa untuk kacamata. Di sampingnya terletak sebuah buku terbuka. Buku itu tampak sudah sangat tua. Apa itu? Itu adalah edisi pertama dari esai-esai filsafat Descartes yang terbit pada 1637. Dalam buku itulah karyanya yang termasyhur, Diskursus tentang metode, Discourse of Method, mula-mula dimunculkan dan merupakan salah satu barang milikku yang paling berharga. Dan peti itu, ia memuat koleksi lensa-lensa yang eksklusif atau kaca optik. Semuanya digosok oleh filosof Belanda Spinoza di suatu masa pada pertengahan 1600-an. Benda-benda itu sangat mahal dan merupakan hartaku yang paling berharga. Aku mungkin akan lebih mengerti betapa harganya benda-benda ini jika aku mengenal siapa Spinoza dan Descartes. Tentu saja, tapi pertama-tama mari kita coba mengakrabkan diri dengan periode kehidupan mereka. Duduklah. Mereka duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya. Sophie di kursi besar berlengan dengan Alberto Knox di atas sofa. Di antara mereka adalah meja dengan buku dan peti. Alberto melepaskan rambut palsunya dan meletakkannya di atas meja. Tulis. Kita akan membicarakan tentang abad ke-17 atau apa yang secara umum kita sebut sebagai periode barok. Periode barok, betapa anehnya nama itu. Kata barok berasal dari kata yang mula-mula digunakan untuk menggambarkan sebutir mutiara dengan bentuk tidak beraturan. Ketidakberaturan adalah ciri khas dari barok yang jauh lebih kaya dalam bentuk-bentuk yang sangat kontrastif daripada seni Renaissance yang lebih sederhana dan harmonik. Abad ke-17 secara umum dicirikan oleh ketegangan antara kontras-kontras yang tidak dapat didamaikan. Di satu pihak adalah optimisme Renaissance yang sangat meluap, di lain pihak ada banyak orang yang memburu ekstrim, sebaliknya dengan menjalani kehidupan dan halwat agama dan penolakan diri. Baik dalam bidang seni maupun kehidupan yang nyata, kita menemui bentuk-bentuk pengungkapan diri yang
muluk dan flamboyan. Sementara pada saat yang sama timbul suatu generasi monastik yang menjauhkan diri dari dunia. Dengan kata lain, istana yang megah dan biara terpencil. Ya, kamu dapat mengungkapkannya begitu. Salah satu peribahasa kesayangan periode barok adalah ungkapan Latin carpe diem, rebut hari ini. Ungkapan Latin lain yang dikutip secara luas adalah memento mori, yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Dalam bidang kesenian, sebuah lukisan dapat menggambarkan suatu gaya hidup yang sangat mewah, dengan sebuah tengkorak kecil di lukisan di suatu sudut. Dalam berbagai pengertian, periode barok ditandai oleh kepalsuan atau sikap yang dibuat-buat. Tapi pada saat yang sama, banyak orang yang sangat gandrung dengan sisi lain dari mata uang itu. Mereka sangat memperhatikan baik hakikat kesementaraan dari segala sesuatu, yaitu kenyataan bahwa seluruh keindahan yang mengelilingi kita suatu hari akan musnah. Memang benar, sungguh sedih menyadari bahwa tidak ada yang abadi. Kamu berpikir persis seperti orang-orang pada abad ke-17. Periode barok yang juga merupakan masa konflik dalam pengertian politik. Eropa tercabik-cabik oleh perang. Yang paling buruk adalah perang 30 tahun yang berkobar di hampir seluruh benua itu dari 1618 hingga 1648. Sesungguhnya itu merupakan serangkaian perang yang terutama sangat merugikan Jerman. Dan akibat perang 30 tahun itu, Prancis lambat laun menjadi kekuatan yang dominan di Eropa. Apa yang menyebabkan perang itu? Perang itu terutama adalah antara penganut Protestan dan penganut Katolik, tapi juga mengakibatkan perebutan kekuasaan politik. Kurang lebih seperti di Lebanon. Lepas dari peperangan, abad ke-17 merupakan zaman perbedaan kelas yang sangat mencolok. Aku yakin kamu telah mendengar tentang aristokrasi Prancis dan istana Versailles. Aku tidak tahu apakah kamu sudah banyak mendengar tentang rakyat Prancis, tapi setiap pameran kegemilangan mensyaratkan pameran kekuatan. Sering dikatakan bahwa situasi politik dan periode barok bukannya tidak menyerupai kesenian dan arsitekturnya. Bangunan-bangunan barok dicirikan oleh banyak sudut dan celah dengan banyak hiasan. Dengan cara yang nyaris sama, situasi politik dicirikan oleh berbagai intrik, komplotan, dan pembunuhan. Bukankah seorang raja Swedia ditembak di sebuah teater? Kamu memikirkan Gustav III, sebuah contoh bagus dari apa yang kumaksudkan. Pembunuhan atas Gustav III baru terjadi pada 1792. Tapi peristiwanya benar-benar khas barok. Dia dibunuh ketika menghadiri sebuah pesta topeng besar. Kukira dia sedang berada di teater. Pesta topeng besar diadakan di opera. Dapat kita katakan bahwa periode barok di Swedia berakhir dengan terbunuhnya Gustav III. Pada zamannya telah berlangsung pemerintahan depotisme pencerahan, yang serupa dengan apa yang ada dalam pemerintahan Louis XIV hampir 100 tahun sebelumnya. Gustav III juga seorang pribadi yang amat sangat angkuh yang memuja seluruh upacara dan sopan santun gaya Prancis. Dia juga sangat menyukai teater, dan disitulah dia menemui ajal. Ya, tapi teater periode barok itu lebih dari sekedar bentuk kesenian. Ia adalah lambang zaman yang paling sering digunakan. Lambang apa? Kehidupan, Sophie. Aku tidak tahu berapa kali pada abad ke-17 itu dikatakan bahwa hidup itu panggung sandiwara. Pokoknya sering sekali. Periode barok dilahirkan teater modern dengan segala bentuk kelengkapan panggung dan teaternya. Dalam teater, orang membangun suatu ilusi di atas panggung untuk menonjolkan bahwa sandiwara panggung itu hanyalah sebuah ilusi. Oleh karena itu, teater menjadi cermin kehidupan manusia pada umumnya. Teater dapat menunjukkan bahwa kesombongan muncul sebelum kejatuhan dan menampilkan potret keji kelemahan manusia. Apakah Shakespeare hidup pada periode barok? Dia menulis sandiwara-sandiwaranya yang terbesar pada tahun 1600. Jadi dia berdiri dengan satu kaki pada zaman Renaissance dan satu kaki lagi pada zaman barok. Karya Shakespeare penuh dengan kalimat mengenai kehidupan sebagai panggung sandiwara. Maukah kamu mendengar sebagian ceritanya? Ya, dalam As You Like It, dia mengatakan dunia ini panggung sandiwara dan semua pria dan wanita hanyalah para pemainnya. Bagi mereka telah ditentukan jalan keluar dan jalan masuknya, dan seorang manusia bisa saja memainkan banyak peranan.
Dan dalam Macbeth dia mengatakan hidup ini hanyalah bayangan yang berjalan. Seorang aktor yang gagal melagak dan merepet di atas panggung dan kemudian tidak terdengar lagi. Hidup adalah kisah yang dituturkan oleh seorang bodoh, penuh bising dan kemarahan. Tidak bermakna apa-apa. Betapa pesimistisnya. Dia disibukkan dengan pemikiran tentang betapa singkatnya hidup itu. Tentunya kamu pernah mendengar tentang kalimat Shakespeare yang paling terkenal. Ada atau tiada, itulah soalnya. Ya, diucapkan oleh Hamlet. Suatu hari kita berjalan-jalan di atas bumi, lalu pada hari berikutnya kita mati dan hilang. Terima kasih, aku dapat memahami pesannya. Selain dengan panggung sandiwara, para penyair barok juga membandingkan kehidupan dengan impian. Shakespeare mengatakan, misalnya, kita ini seperti dalam mimpi, dan hidup kita yang singkat dijalani dalam keadaan tidur. Puitis sekali. Penulis drama Spanyol Calderón de la Barca yang dilahirkan pada 1600 menulis sebuah sandiwara berjudul Hidup adalah sebuah mimpi, Life is a Dream. Di sana dia mengatakan, apakah kehidupan itu suatu kegilaan? Apakah kehidupan itu sebuah ilusi, sebuah bayangan, sebuah cerita dan keutamaannya sangat sedikit? Sebab seluruh kehidupan itu hanyalah impian. Dia mungkin benar. Kami membaca sandiwara di sekolah. Judulnya Jeb di Gunung, Jeb on the Moon, oleh Ludwig Holberg. Ya, dia adalah tokoh besar di Skandinavia yang menandai masa peralihan dari periode barok ke abad pencerahan. Jeb jatuh tertidur di sebuah selokan dan terbangun di tempat tidur dengan sang baron. Maka dia pikir dia hanya mimpi bahwa dia seorang buruh tani miskin. Lalu ketika dia jatuh tertidur lagi, mereka membawanya kembali ke selokan dan dia terbangun lagi. Kali ini dia berpikir dia hanya bermimpi pernah berbaring di tempat tidur sang baron. Holberg meminjam tema ini dari Calderon, dan Calderon meminjamnya ini dari cerita Arab kuno 1001 malam. Namun membandingkan kehidupannya dengan impian merupakan tema yang dapat kita temukan jauh pada masa sebelumnya dalam sejarah, juga di India dan Cina. Saga Cina kuno, Chuangzi misalnya, mengemukakan, pernah aku bermimpi diriku seekor kupu-kupu dan kini aku tidak tahu lagi apakah aku ini Chuangzi yang bermimpi bahwa aku seekor kupu-kupu atau apakah aku seekor kupu-kupu bermimpi bahwa aku adalah Chuangzi. Ya, mustahil untuk membuktikannya. Di Norwegia ada seorang penyair barok asli bernama Peter Dass yang hidup pada 1647 sampai 1707. Di satu pihak dia ingin menggambarkan kehidupan sebagaimana adanya di sini sekarang. Di lain pihak dia menekankan bahwa Tuhan sajalah yang kekal dan tetap. Tuhan tetap Tuhan meskipun semua negeri dihancurkan. Tuhan tetap Tuhan meskipun setiap manusia telah mati. Tapi dalam syair pujian yang sama, dia menulis tentang kehidupan pedesaan di Norwegia Utara dan tentang ikan-ikan di laut. Ini sangat khas barok, menggambarkan dalam teks yang sama hal-hal yang duniawi dan menyangkut masa kini dan tentang dunia langit dan akhirat. Ini benar-benar mengingatkan kita pada teori Plato yang membedakan dunia nyata indriawi dengan dunia ide yang kekal. Bagaimana dengan filsafat mereka? Ini juga ditandai oleh pergulatan sengit antara cara-cara berpikir yang sama sekali bertentangan. Seperti yang pernah aku kemukakan, sebagian filosof percaya bahwa apa yang ada itu pada dasarnya bersifat spiritual. Sudut pandang ini dinamakan idealisme. Sudut pandang kebalikannya dinamakan materialisme. Dengan yang ini dimaksud adalah filsafat yang menganggap bahwa semua hal yang nyata itu berasal dari substansi materi yang konkret. Materialisme juga mempunyai banyak pendukung pada abad ke-17. Barangkali yang pernah berpengaruh dalam filosof Inggris Thomas Hobbes. Dia percaya bahwa semua fenomena termasuk manusia dan binatang terdiri semata-mata atas partikel-partikel materi. Bahkan kesadaran manusia atau jiwa berasal dari gerakan partikel-partikel yang sangat kecil di dalam otak. Jadi dia mempercayai apa yang dikatakan Demokritus 2000 tahun sebelumnya. Baik idealisme maupun materialisme akan kamu temukan di sepanjang sejarah filsafat. Tapi jarang kedua pandangan itu hadir dengan nyata pada saat yang sama seperti pada periode barok.
Materialisme terus-menerus dikembangkan oleh ilmu-ilmu baru. Newton membuktikan bahwa hukum gerak yang sama berlaku untuk seluruh alam raya, dan bahwa seluruh perubahan di alam ini, baik di atas bumi maupun di luar angkasa, dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip gravitasi universal dan gerak benda-benda. Jadi segala sesuatu diatur oleh hukum yang sama yang tak akan lekang atau oleh mekanisme yang sama. Oleh karena itu, pada prinsipnya adalah mungkin untuk memperhitungkan setiap perubahan alam dengan ketetapan matematis, dan dengan demikian Newton melengkapi apa yang kita namakan pandangan dunia mekanistik. Apakah dia membayangkan dunia sebagai sebuah mesin besar? Memang benar, kata mekanik berasal dari kata Yunani mechan, atau yang berarti mesin. Memang luar biasa bahwa Hobbes maupun Newton tidak melihat adanya pertentangan antara gambaran dunia mekanistik dan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi tidak semua penganut materialis pada abad ke-18 dan ke-19 sepakat dengan ini. Ahli fisika dan filosof Prancis Lamettrie menulis sebuah buku pada abad ke-18 yang berjudul Le Homme Machine, yang berarti manusia mesin. Sebagaimana tungkai mempunyai otot yang digunakan untuk berjalan, demikian pula otak mempunyai otot yang dipakai untuk berpikir. Di kemudian hari, ahli matematika Prancis Laplace mengungkapkan suatu pandangan mekanistik yang ekstrim dengan gagasan begini: jika akal pada suatu saat tertentu dapat mengetahui posisi dari seluruh partikel materi, tidak ada yang tidak dapat diketahui, dan masa depan maupun masa lalu akan terbuka lebar di depan mata mereka. Gagasannya di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi telah ditetapkan sebelumnya, telah tertulis di bintang-bintang bahwa sesuatu akan terjadi. Pandangan ini dinamakan determinisme. Jadi tidak ada yang dinamakan kehendak bebas. Tidak, segala sesuatu adalah hasil proses mekanis. Juga semua pikiran dan impian kita. Tokoh-tokoh materialis Jerman pada abad ke-19 menyatakan bahwa hubungan antara pikiran dan otak itu seperti hubungan antara air kencing dengan ginjal dan empedu dengan hati. Tapi air kencing dan empedu itu materi, pikiran bukan. Kamu berpegang pada sesuatu yang penting di sini. Aku dapat menceritakan padamu suatu kisah mengenai hal yang sama. Seorang astronot Rusia dan seorang ahli bedah otak Rusia pernah membicarakan agama. Ahli bedah otak itu seorang Kristen, sedangkan seorang astronot bukan. Seorang astronot berkata, aku telah pergi ke luar angkasa berkali-kali tapi tidak pernah melihat Tuhan atau malaikat. Dan ahli bedah otak itu berkata, dan aku telah mengoperasi banyak otak cemerlang, namun aku tidak pernah menemukan satu pikiran pun. Tapi itu tidak membuktikan bahwa pikiran itu tidak ada. Tidak, tapi itu menekankan kenyataan bahwa pikiran bukanlah benda yang dapat dioperasi atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tidak mudah misalnya untuk menghilangkan angan-angan melalui operasi. Itu terlalu jauh untuk bidang operasi. Seorang filosof penting dari abad ke-17 bernama Leibniz mengemukakan bahwa perbedaan antara yang material dan yang spiritual sungguhnya adalah bahwa yang material dapat dipecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sedangkan jiwa bahkan tidak dapat dibagi dua. Tidak, jenis pisau bedah manakah yang dapat kita gunakan untuk itu? Alberto hanya menggelengkan kepala. Setelah saat dia menunjukkan ke arah meja di antara mereka dan berkata, dua filosof terbesar dari abad ke-17 adalah Descartes dan Spinoza. Mereka pun bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan seperti hubungan antara jiwa dan badan, dan kita menelaah mereka secara lebih cermat. Teruskanlah, tapi aku harus tiba di rumah pada jam 7.